2 ini melakukan tugas wawancara mengenai tragedi tahun 1998. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Akel Radia Safwa. Nama saya Hana Rahmayani. Nama saya Nisita Nastiwiani. Saya Diana. Saya Mahdi. Saya Muhammad Faris Andika. Selamat menonton, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisita Nastiwiani dari SMA 104. Sebelumnya di sini saya bersama Ibu siapa? Assalamualaikum, nama saya Ibu Eva. Ya, baik Ibu Eva, hari ini saya akan melakukan wawancara sebagai tugas atau penelitian dari tugas sejarah kami. Saya ingin menanyakan ke kami itu, apakah Ibu Eva masih ingat tentang peristiwa demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 dan apakah Ibu juga ikut serta dalam demonstrasi tersebut? Masih ingat banget ya, masih ingat jelas gitu kan, tragedi tahun 1998 itu kita demo kan dengan teman-teman itu, kita ke DPR MPR dan itu terjadi banyak pertumpahan darah, pembakaran, penangkapan, penganiayaan teman-teman kita mahasiswa seperti itu. Terus ya selain tragedi tahun 98 itu, di salah satu demonstrasi itu kita semuanya di situ juga sering banget, bukan sering ya, setiap hari itu mendengar penjarahan, pembakaran, pemerkosaan, segala macam seperti itu. Jadi pada saat itu Ibu melihat langsung kejadian tersebut dengan teman-teman Ibu. Kalau misalkan yang demo itu karena kita kan turun ya, semuanya mahasiswa gitu turun. Tapi kalau misalkan yang penjarahan segala macam itu kita melihat di berita dan kebetulan papanya anak-anak juga kan rumahnya di daerah sana dan kita itu harus tutup rumah rapat-rapat gitu. Jadi nggak nyaman, nggak aman, sama sekali nggak aman karena nyawa pun taruhannya kan. Baik, terima kasih, informasinya sangat informatif. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Untuk Ibu Eva sebagai masyarakat dan warga Indonesia, apakah ada perbedaan yang signifikan terkait hal kebebasan dalam berpendapat sebelum dan sesudah kejadian tahun 1998? Kalau dulu ya tahun 1998 itu kebebasan berpendapat itu sama sekali kecuali di demo aja kita bisa mengutarakan isi hati kita sebagai warga negara rakyat Indonesia itu kita hanya di situ aja. Tapi kalau misalkan kita untuk berbicara langsung atau bicara di forum-forum itu enggak, dan walaupun kita diwawancari seperti apapun ya tetap aja nggak ada didengar sama sekali suara rakyatnya itu. Di tahun 1998 itu sama sekali kita tidak bisa bersuara. Baik Ibu, jadi sangat susah ya untuk berpendapat pada tahun 1998 tersebut. Iya, dan tahun 1900 ya perbedaannya di tahun ini pun sebetulnya sama aja sih ya. Pembedaan pendapatnya susah. Karena kenapa? Hanya suara saja tapi tidak didengar karena banyak banget kan ya kita itu sama sekali hanya berbicara, hanya didengar tapi tidak dilakukan secara rakyat. Semuanya itu dibebankan ke rakyat. Ya baik, jadi kalau misalkan kita sempat berpendapat kemudian ditampung oleh pemerintah, habis itu dilupakan begitu saja begitu. Kebanyakan ditampungnya ya. Ya, Kebanyakan ditampungnya dilupakan, mungkin hanya ditampung aja. Dilupakan ya udah pasti dilupakan, hanya ditampung aja tapi ya tidak didengar sama sekali suara kita gitu karena ya sudah tahu, sudah jelas janjinya itu dulu seperti apa gitu kan ya di saat kepemimpinan mereka itu kan, kepemerintahan mereka, tapi setelah realisasi ini tuh sama sekali nggak ada. Jadi ya udah. Jadi sangat disayangkan berpendapat itu di Indonesia ini sangat terbatas walaupun negara ini mengklaim berkebebasan untuk berpendapat teman-teman. Baik, selanjutnya Ibu Eva, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu Eva, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peristiwa serupa jika terulang kembali di masyarakat? Semoga tidak terulang kembali ya amin. Yang pasti mohon didengarkan suara rakyat aja dulu, suara rakyat, karena kalau misalkan suara rakyat didengarkan, insya Allah itu tahun 1998 itu tidak akan terjadi kembali karena kita mengabdi untuk rakyat, ya kan, untuk rakyat, untuk warga negara Indonesia.
Jadi lebih baik ya didengarkan suara rakyat, apalagi yang ada di bawah-bawah, kasihan gitu. Kita pun juga kalau melihat aparat itu pun udah langsung yang bukan rasa hormat atau senang, tapi kayak ketakutan gitu, dibuang rasa itu gitu kan. Gimana caranya lebih mendekatkan lagi ke rakyat-rakyatnya, seperti itu. Baik, sangat membantu untuk jawaban Ibu. Selanjutnya saya akan lanjut lagi pertanyaannya. Apakah Ibu Eva pernah terlibat dalam aktivitas yayasan rekreasi yang tadi Ibu sampaikan di poin pertama? Apakah Ibu bisa berbagi pengalaman? Pengalamannya itu gimana ya, waktu tahun 1998 itu ya kita kumpul semuanya kan dengan teman-teman di sana, datangnya niatnya untuk kita datang untuk menyuarakan isi hati kita sebagai seorang rakyat Indonesia, nah terus anak Indonesia. Tapi begitu sampai di sana ya suara kita nggak didengar, dan akhirnya terjadilah bentrokan seperti itu. Ya banyak sih, kayak tembakan karet kayak gitu kan ya, gas air mata, pemukulan yang itu terjadi bukan dengan laki-laki aja, perempuan pun juga gitu. Kita mahasiswi ini juga ya karena seperti itu gitu kan ya. Dengan kita menyuarakan untuk kebenaran, tapi mulut kita dibungkam, gimana sih ya itu. Ya sedih lah, karena juga ada korban teman satu kena. Baik Ibu, kalau boleh tahu untuk korban temannya itu terkena gas air mata atau pukulan? Tembakan, meninggal. Iya. Jadi selanjutnya, bagaimana menurut Ibu Eva perkembangan partai politik di Indonesia setelah kejadian tahun 1998? Apakah partai politik tersebut telah menjalankan perannya? Tidak. Mengapa kira-kira itu? Iya, semuanya kan janji ya. Iya, semakin banyak kata ya sekarang, banyak banget gitu kan ya. Dan apa sih namanya ya, buat saya itu ya tidak, karena kenapa di saat mereka untuk mengajukan diri gitu kan, mengajukan diri untuk mengabdi kan, memilihkan dirinya ke masyarakat Indonesia untuk mengabdi, banyak ucapan-ucapan yang mereka janjikan kan ya ke rakyat Indonesia gitu, ke kita semuanya. Tapi terrealisasinya itu sangat sedikit sekali dilakukan, tapi ada sesuatu di dalamnya seperti itu. Jadi banyak banget keluhan-keluhan ya, apa ya tetap aja saja sih, tanpa kita sadari sebetulnya warga negara kita itu masih ditindas seperti itu, karena sekarang kan sudah ditutupi dengan media, hiburan segala macam. Jadi ya sudah tidak. Baik Ibu, jadi teman-teman di sini kita mendapatkan wawasan yang sangat luas dari cerita Ibu Eva. Sebelumnya terima kasih untuk jawabannya yang sangat informatif Ibu dan sangat membantu tugas kami. Jadi harapan kita semoga kita terhindar dari tragedi tahun 1998, dan harapan kita juga untuk pemerintah agar lebih mendengar suara para demonstrasi yang berjuang untuk keadilan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Eva karena sudah bersedia untuk diwawancarai terkait tahun 1948. Terima kasih. Oke, jadi baik, di sini nama saya Hana Rahmayani, melanjutkan pertanyaan dari yang tadi di bidang pendidikan. Nah, kali ini saya ingin bertanya, pertanyaan pertama itu bagaimana sih pandangan Ibu mengenai politik pendidikan di Indonesia sebelum terjadinya tragedi 1998? Ya, apakah ada masalah yang sering dirasakan oleh masyarakat pada saat itu? Kalau pendidikannya sih di tahun 1998 itu lebih ini dulu ya, jadi kita tuh lebih dipahami karena menurut saya sistem pendidikan sebelum reformasi itu lebih baik tanpa banyak ganti sistem kayak gitu. Terus kurikulumnya dan juga pendidikan zaman dulu itu lebih mementingkan asal nasionalisme, jadi lebih banyak, jadi lebih mudah dimengerti dibanding sekarang kalau banyak ini itu segala macam, dan akhirnya anak bingung, kita pun orang tua juga bingung seperti itu. Jadi lebih baik pendidikan lebih baik tragedi saat itu.
Iya, dan aku mau tanya sama kamu, pendidikan di tahun yang kamu pelajari sekarang itu kamu merasa gimana? Sekarang ini merasa berat itu terbebani atau tidak? Untuk saya terbebani dan itu juga cukup mengganggu pelajaran yang lain juga. Nah, seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan memperbaiki nilai-nilai hasil kalian belajar kan itu lebih baik dari apa sih namanya ini ya pelajaran ulang lagi atau umum aja kan yang ada di situ kita memperbaikinya harusnya seperti itu ya. Itulah gitu perbedaan di tahun 98 sama sekarang itu ya sangat rumit, sampai itu juga pun orang tua juga harus ikut turun di dalamnya seperti itu. Baik, saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah tragedi tahun 1998 memberikan dampak langsung terhadap pendidikan anak-anak yang dialami masyarakat di sekitar? Apakah memberikan dampak positif terhadap akses dan kualitas pendidikan? Kalau aksesnya kalau sekarang itu kan lebih mudah ya, karena kalau waktu dulu kan belum ada internet, handphone segala macam. Jadi kalau dulu tuh tragedi itu tuh kita tuh yang ada yang masuk sekolah kebanyakan di rumah tuh, nggak boleh keluar rumah, nggak berani juga keluar rumah pasti kenapa-napa gitu kan. Tapi kalau sekarang itu karena zaman sudah modern, sudah canggih ya, terbantunya itu dari di sistemnya tuh dari ya apa ya bisa belajar via online itu online ya via online gitu aja. Tapi di situ balik lagi online-nya itu yang kita ini ya lebih banyaknya itu hanya dikasih soal via online gitu, tidak ada gurunya di dalamnya itu. Jadi murid pun mau bertanya bingung bertanyanya itu ke orang tua. Sedangkan sistem pelajaran tahun 98 dengan sekarang itu sangatlah berbeda jauh, berbeda sekali gitu. Dan pelajaran anak SD, SMP, SMA itu ya berbeda jauh banget, dan kadang anak pelajaran SMA itu dimasukinnya ke pelajaran anak kuliah yang tidak dipelajari di bangku sekolah SD, pengetahuannya seperti itu. Dan anak pelajaran SD pun aku juga kan ada anak-anak yang masih SD, ada yang sudah SMA juga kuliah. Jadi perbanding cara pemikirannya itu tuh kadang anak SD itu tuh pelajarannya itu udah melebihi anak SMP, SMA. Jadi itulah Jadi dampak masuk akal. Jadi dampak positifnya tadi lebih banyak penjelasan dari guru daripada teknologi yang sekarang. Bukan. Jadi gini, kurang jadi di saat waktu kita sedang belajar online itu lebih banyak dikasih soal dibanding menjelaskan. Jadi kan biasanya guru langsung kamu waktu dulu ke online itu ada gurunya enggak kan, soal dan harus kamu kerjakan. Seperti itu. Jadi kurang untuk pengetahuan yang kamu dapat dari audionya kan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin melanjutkan pertanyaan lainnya. Bagaimana Ibu melihat adanya perubahan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan? Apa saja perubahan tersebut dan bagaimana pengaruhnya? Kalau perubahannya ya, perubahannya itu kalau yang di sekarang itu kurang sekali mengenali sejarah. Gitu. Beda di zamannya di tahun 1998 itu beda, kita tuh benar-benar tahu sejarah segala macam. Nah, di sekarang itu perubahannya itu benar-benar yang anak sekarang itu kurang dimasukkan untuk tentang sejarah perjuangan ya, kayak tahun 98 tuh juga karena kita berjuang ya untuk negara kita gitu, bersuara. Dan kalau sekarang itu kurang, jadi lebih banyak ke sosial media kayak gitu, karena kan terlalu banyak belajarnya di online. Jadi untuk masuk ke pemasukan dari guru itu sangat berkurang sekali, yang aku lihat seperti itu tentang pendidikan ya. Jadi untuk menjelaskan tentang sejarah atau pelajaran itu lebih banyak dikasih soal, benar nggak? Kamu lebih banyak dikasih soal tapi kurang untuk dijelaskan. Lebih banyak untuk cari tahu sendiri kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi banyaknya itu ya kebanyakan siswa-siswa sekarang itu lebih mencari di Google. Iya. Ya untung ada Google bisa ditanya, tapi kan lebih baiknya lagi kita apa sih menjelaskan kan lebih dari guru kita gitu kan, lebih memberitahu memberi masukan tentang sejarah di negara kita ini seperti ini, jadi kita tahu. Saya melanjutkan pertanyaan yang terakhir, Ibu. Sejauh mana perubahan kurikulum terhadap perkembangan pendidikan pada saat itu dan saat Kalau dulu sih aku merasa nyaman ya, karena kurikulumnya itu nggak begitu banyak tapi semuanya masuk gitu kan.
Tapi kalau sekarang itu kurikulum merdeka ya kan. Kamu merasa merdeka nggak? Saya sendiri sih kurang. Karena kan lebih banyak praktek kan yang harus kamu ini. Kalau dulu tuh semuanya itu ya praktek itu kita semuanya bareng-bareng dan guru pun juga menjelaskan ya. Kalau ini kan nggak, kamu mencari tahu sendiri narasumbernya seperti apa, kayak gimana, seperti itu kan. Nah, kurikulum merdeka itu sebetulnya malah banyak yang dirugikan seperti itu. Karena lebih banyak siswanya yang bekerja dibanding gurunya. Gurunya itu tidak menjelaskan, jadi muridnya itu ya banyak mencari tahu seperti itu. Kurang setuju ya kurikulum merdeka. Gimana? Jadi pada kurikulum itu ada perkembangannya nggak? Perkembangannya ya gimana ya? Nggak ada sih. Jadi malah berkurang atau Ya karena banyak cerita dari orang tua murid juga yang saya dengar gitu kan ya, itu agak memberatkan masyarakat, memberatkan anak-anaknya. Mereka itu kan memang kurikulum merdeka itu kan kebanyakan proyek segala macam mengajarkan anak untuk berbisnis, untuk cara berpikirnya seperti apa. Tapi kalau tidak diarahkan dengan gurunya, guru kita gitu kan, ya itu ya sulit. Ya sekarang aku tanya sama kamu, kamu dikasih proyek, dikasih tahu hanya sekedar oh kamu ada proyek ini dan mencari tahu, kamu tanya ke gurunya atau kamu cari tahu sendiri? Kita langsung cari tahu sendiri gitu kayak mereka kayak gurunya ini ngasih tahu nih awalnya seperti apa, jadi kita harus mengerjakan semuanya sendiri selesai. Iya, tapi kan itu tidak diarahkan ya, diarahkan nggak? Hanya didampingi. Didampingi tapi tidak diarahkan. Nah iya seperti itu Bu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita mengetahui banyak informasi pada pendidikan saat itu. Jadi banyak perubahannya dan dari segi kurikulum kurang berubah dan malah membingungkan ya. Iya. Bagi ibunya memberatkan dan mungkin masyarakat pada saat ini juga merasakan perubahannya. Jadi terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, mohon maaf untuk kesalahannya dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nadia Safwa, saya dari SMA 104 Jakarta. Di sini, saya ingin melakukan wawancara terkait kejadian tahun 1998 bersama narasumber saya dengan Ibu Kartika. Baik, pertama-tama kita tahu kalau tragedi 1998 itu menjadi situasi yang sangat genting pada masa itu. Dan juga banyak berdampak bagi bidang-bidang di Indonesia. Nah, khususnya di bidang infrastruktur, seperti perkembangan infrastrukturnya atau yang lain-lainnya. Nah, apakah Ibu Kartika dapat menjelaskan bagaimana perkembangan infrastruktur pada masa itu? Jadi di berbagai macam bidang semuanya berubah, khususnya infrastruktur. Jadi pada saat itu di ibu kota khususnya itu terjadi perubahan atau kehancuran sebagian besar infrastruktur. Di sini perusahaan itu menyebabkan kerusakan bangunan untuk ofisnya, rumah, jalan raya, bahkan sarana-sarana umum, fasilitas umum dirusak oleh massa pada saat itu. Jadi di sini pemerintah agak bingung waktu itu karena shock keadaan situasi itu pada saat itu, sehingga pemerintah membentuk sebuah perusahaan perseroan, yaitu sarana multi infrastruktur itu untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang rusak dirusak oleh massa. Karena semua berubah ya, jadi mengalami kerusakan yang berat. Semuanya sebagian besar, terutama di ibu kota, banyak bangunan hancur, usaha, rumah dibakar, ya, mengalami kerusakan, fasilitas umum dirusak oleh massa. Yang terjadi kesenjangan, pada saat itu terjadi kesenjangan
secara politik, sosial, ekonomi. Terima kasih atas jawabannya yang sangat informatif. Berarti dari penjelasan Ibu tadi, perkembangan infrastrukturnya itu tiba-tiba tuh kayak langsung turun karena pemerintah juga shock gitu kan. Ya. Tapi pemerintah tuh tetap ngasih solusi dengan adanya tadi Perusahaan Persero kayak sarana multi infrastruktur. Jadi itu khusus untuk pembiayaan dalam pembangunan kembali infrastruktur yang rusak ya. Menurut Ibu Tika sendiri, peran perusahaan BUMN ini pada kehidupan masa reformasi tersebut sangat membantu atau malah biasa-biasa saja, karena kan yang kita sendiri tahu tahun 1998 itu tahun yang sangat genting, kayak mau keluar rumah juga was-was kan. Iya, takut. Jadi di sini perannya itu sangat besar ya, sangat dirasakan bermanfaat untuk masyarakat kita. Jadi seperti PLN sangat penting ya, sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita di mana usaha sebagian besar memakai listrik. Terus untuk Garuda Indonesia atau untuk kereta api Indonesia juga, itu untuk transportasi masyarakat kita yang sebagian besar waktu itu kan keadaannya polemiknya sangat genting, takut sebagian besar orang mengungsi, bahkan sebagian masyarakat kita yang etnis Tionghoa di sini, maaf ya menyebutkan etnis Tionghoa, waktu itu sebagian besar sangat takut dan mereka memilih pulang ke negaranya atau ke kerabatnya keluar dari Indonesia, khususnya ibu kota. Terima kasih atas jawabannya yang sangat informatif. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan Ibu Tika, apakah perkembangan infrastruktur saat ini sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik yang di pusat maupun yang di daerah? Menurut pandangan saya sudah lebih baik. Sudah lebih baik karena dirasakan oleh saya sendiri ya. Jadi kita di jalan-jalan itu sudah bagus pembangunannya, terus anak-anak kita, putra-putri kita bersekolah di sekolah yang baik, kondisi untuk bangunannya, untuk infrastrukturnya tidak mengalami kerusakan, maintenance-nya juga bagus. Terus untuk pembangunan pemerintah kita yang memerlukan bahan-bahan dasar seperti baja, terus untuk kebutuhan kita untuk minyak ya, jadi Pertamina ya, itu ya cukup baik. Jadi perlu dukungan juga dari masyarakat agar untuk infrastrukturnya itu terjaga dengan baik. Jadi kita sama-sama menjaga ya sebagai masyarakat untuk fasilitas umumnya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, melihat perkembangan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini, apa harapan Ibu Tika untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur di masa mendatang? Dalam membangun infrastruktur itu diperlukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungannya. Itu sangat berkaitan. Jadi saya harap pembangunan lebih ramah lingkungan. Jadi jangan asal membangun infrastruktur dan bisa lebih bermanfaat tanpa merusak, sehingga dampaknya nanti kan kembali ke masyarakat ya. Jadi tidak banyak menebang hutan atau mempersempit sungai yang menyebabkan banjir. Jadi menjaga keseimbangan alam lah. Jadi untuk pengelolaannya harus lebih ramah lingkungan dan efektif serta efisien. Dan masyarakat di sini diharapkan bisa ikut menjaga seperti jalan atau bangunan atau fasilitas umum seperti transportasi ya. Jadi tidak mencoret-coret di kereta api atau merusak di tempat-tempat umum. Juga untuk limbahnya, misalkan untuk limbah bajanya ya, atau pembangunan untuk
komoditi yang baku untuk infrastruktur itu harus diperhatikan dalam akhirnya itu pembuangan limbah. Baik Ibu Tika, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang Ibu sampaikan pada wawancara hari ini. Wawancara ini sangat bermanfaat dan memberikan banyak perspektif baru terkait tragedi 1998. Semoga kita bisa berdiskusi di lain waktu. Terima kasih atas waktu luang yang diberikan. Baik, sama-sama Mbak Kela. Semoga kita semua saling memahami untuk dalam menjaga khususnya negeri kita ini. Assalamualaikum, saya Triana dari SMA Kasma Jakarta. Ingin menanyakan situasi ekonomi pada tahun 1998 pada narasumber kita. Ya, saya Ibu Kartika. Ya gimana Mbak Triana? Pertama, bagaimana pandangan Ibu mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan setelah terjadi reformasi 1998. Pertumbuhan ekonomi pada saat ini mengalami kemajuan yang pesat, jauh lebih baik. Jadi pasca kejadian tahun 1998 itu membuat pemerintah kita, juga masyarakat kita belajar bagaimana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan SDM yang berkompeten. Jadi di sini banyak pembinaan untuk SDM khususnya di bidang-bidang tertentu untuk pembangunan ekonomi negara kita. Mungkin Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sejauh mana pengaruh krisis ekonomi terhadap meningkatnya angka kriminalitas? sangat berkaitan ya Mbak Dian ya. Jadi ekonomi itu mempengaruhi kita masyarakat itu untuk berusaha di bidangnya masing-masing ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi ekonomi yang baik sangat mempengaruhi. Jadi meredam untuk angka kriminalitas. Karena manusia cenderung untuk kadang mempunyai harapan. Jadi kalau keadaan ekonominya tidak mendukung, sebagian besar masyarakat mengalami krisis diri gitu, krisis emosi. Jadi tidak dapat berusaha dengan baik, sehingga mendorong untuk berbuat negatif. Jadi di sini perlu untuk perbaikan ekonomi, untuk stabilitas ekonomi dalam agar kita berbuat lebih baik dan terhindar dari tindakan kriminal. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa bahwa reformasi ekonomi yang terjadi setelah 1998 membawa perubahan yang positif atau malah sebaliknya? Ya, di samping dampak positif, yaitu masyarakat dipersilakan untuk lebih terbuka mengaplikasikan dirinya dalam keadaan kondisi sekarang ini pasca kejadian tahun 1998. Jadi lebih terbuka, jadi gerak pertumbuhan ekonomi itu lebih cepat. Jadi untuk ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi dampak positifnya lebih maju. Tapi untuk dampak negatifnya itu jadi kita lebih untuk cenderung untuk menggunakan bahan-bahan atau barang-barang dari luar. Jadi bukan barang produk lokal. Itu dampak negatifnya. Itu harus ditingkatkan untuk perekonomian, yaitu dalam UMKM ya.
UMKM itu perlu ditingkatkan. Jadi perlu kita mewadahi UMKM agar gerak ekonomi negara kita menggeliat dan bangkit kembali, tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Karena ini dampak dari kemajuan ekonomi global. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana situasi pekerjaan dan pendapatan negara pada masa krisis ekonomi sekitar tahun 1998? Keadaan ekonomi dan pendapatan masyarakat, kapasitas masyarakat itu menurun ya. Jadi dampaknya banyak perusahaan tiba-tiba takut dan tidak berproduksi lagi. Untuk apa? Jadi banyak tenaga kerja yang di PHK, pemutusan hubungan kerja secara massal, itu karena keadaan ekonomi dan ekspresi dari masyarakat yang tidak puas atau kebijakan pemerintah yang tidak mendukung dalam situasi ekonomi masyarakat pada peristiwa 1998. Pertanyaan terakhir untuk Ibu, apa saja pelajaran yang dapat diambil dari krisis ekonomi tersebut menghadapi perubahan? Misalnya apa? Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tahun 1998 itu adalah pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat kecil khususnya, kesenjangan ekonomi dalam masyarakat kita. Jadi itu juga tata kelola kebijakan pemerintah yang tidak memihak salah satu yang berkuasa atau mendukung yang berkuasa dengan mengedepankan mereka, tapi tidak memihak pada masyarakat kecil. Nah, itu adalah salah satu pelajaran yang perlu kita ingat dan kita ambil hikmahnya. Terima kasih atas masukannya. Semoga bisa bermanfaat. Baik, ya. Baik Mbak Triana, sama-sama. Mudah-mudahan kita sebagai Mbak Triana juga sebagai generasi muda lebih bersemangat dan sama-sama kita sebagai penggerak ekonomi negara ini agar lebih maju dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi dari SMA Fakultas Pendidikan. Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya mengenai bidang sosial yang pada peristiwa 1998 bersama narasumber saya yaitu Ya, dengan kita saya. di sini saya mau bertanya bagaimana situasi sosial di Indonesia saat terjadi tragedi 1998. Apakah ada ketegangan atau perubahan dalam hubungan antar warga? Aduh, sangat-sangat itu ya Mas Raffi. Ini ya sangat mencekam, gitu. Jadi saya dibilang persis etnis Tionghoa ya. Saya dibilang tuh persis etnis Tionghoa, jadi saya agak takut juga. Terus pada saat itu kegiatan perkuliahan tuh saya ikut berekspresi juga, jadi ikut menyuarakan yang ketidakpuasan. Jadi ketidakpuasan kita juga rasa bersyukur kita bahwa kita sudah terlepas dari belenggu kekuasaan yang cuma sepihak ya. Jadi pada saat itu fasilitas umum jadi kehancuran, dari kerusakan itu banyak sekali. Terus untuk masyarakat itu, tapi untungnya saya nggak ikut ya, jadi nggak ikut di sebuah daerah di ibu kota itu, mengungsi.
mengungsi karena takut. Jadi lonjakan masyarakat itu menyasar secara brutal. Jadi gedung-gedung, bahkan etnis Tionghoa khususnya itu disasar, jadi menjadi sasaran, jadi dibakar. Ya, jadi banyak yang kehilangannya, dibakar. Jadi ya terjadi tindakan yang kriminal banget. Jadi malah brutal, jadi banyak menyasar. Ya banyak terjadi kekerasan di situ. Jadi di situ benar-benar hancur ekonomi kita, nilai mata uang kita Indonesia tuh terjun bebas. Pada saat itu kemana-mana kita takut, karena saya sendiri dibilang seperti etnis Tionghoa, seperti Chinese ya. Jadi saya takut juga karena banyak terjadi penculikan misterius. Ya, jadi penculikan misterius, jadi menyasar kemana-mana. Jadi di situ pergolakan agama, etnis itu terjadi di situ. Ya, jadi terutama psikologis, ya. Trauma psikologisnya sangat berat, terasa sangat mempengaruhi kita semua. Demikian. Sejauh mana perubahan sosial yang ada saat ini di Indonesia? Kondisi sosial pada saat ini, masyarakat mulai menata diri dalam bidangnya masing-masing, bidang sosial. Jadi menata hubungan antar kita yang sangat beragam, Bhinneka Tunggal Ika, juga ditambah dengan pendatang banyak seperti etnis Tionghoa dan dari negara-negara lain. Jadi lebih baik, jauh lebih baik, dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara yang lain. Ya, tapi dampaknya lagi, jadi kita lebih suka dengan produk luar negeri, dan kita lebih cenderung lebih suka produk luar negeri daripada produk lokal. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana masyarakat mendapatkan informasi tentang kejadian 1908? Apakah media membantu atau justru memperkeruh situasi sosial saat ini? Ya, kita harus memilah, ya, harus pintar-pintar kita menggali informasi, apalagi internet ya sekarang, internet. Jadi pada saat itu yang didapat masyarakat informasi dari media cetak, koran, surat kabar, yaitu Kompas atau Tempo, itu yang mengupas tuntas peristiwa tahun 1998. Radio, jadi belum internet ya, seperti sekarang ada Facebook, Instagram, googling, kita Google, atau dengan Meta AI untuk sekarang ini ya, jadi lebih terbatas. Dan juga dari antar kita ngobrol dari mulut ke mulut. Tapi sejauh ini masyarakat itu lebih intelek, lebih banyak belajar dengan didukung oleh kemajuan telekomunikasi seperti internet. Ya, jadi tapi di sini ada sedikit informasi yang kadang-kadang seperti hoax, dalam peristiwa khususnya tahun 1998. Jadi saya nilai tidak terlalu lebih clear lah, banyak belajar masyarakat kita, karena kita lebih banyak informasi, dan setiap orang sekarang mudah mendapat informasi dari internet, dan masing-masing
ada HP sekarang, ya handphone atau internet. Baik, pertanyaan yang keempat itu seberapa besar pengaruh perubahan sosial terhadap meningkatnya angka kriminalitas? Sangat berpengaruh ya, Mas Tafi, sangat berpengaruh sekali. Karena kita tuh kalau berkaitan dengan sosial, ya, dan sosial, hubungan kita dengan antar manusia tidak baik dan saling mencurigai, juga kondisi juga kita tidak bisa bergaul dalam masyarakat dan tidak bisa menata diri. Jadi itu mendorong kita berbuat kadang keluar dari rel. Jadi apakah itu berkaitan dengan kriminal, dengan penyebaran berita-berita yang buruk, yang tidak benar. Nah itu jadi dan untuk kondisi sosial sangat berkaitan, sangat penting sekali. Jadi kita penting sekali untuk menjaga hubungan sosial dengan sesama. Baik, yang pertanyaan kelima ini, jika dibandingkan dengan kondisi sosial saat ini, apakah Ibu merasa masyarakat Indonesia lebih harmonis setelah reformasi 1994? Saya lihat ya secara kacamata saya objektif, itu lebih harmonis. Tapi di sini terjadi gejolak dalam kaitannya dengan hal pemerintahan atau dengan keadaan pemerintahan kita itu lebih terbuka. Jadi kita lebih membuka diri dengan negara lain, terus dengan pertemanan dengan internal antar negara, terus lebih terbuka lebih. Tapi dampak negatifnya yaitu jadi kita menggunakan dalam kebutuhan hidup, kadang-kadang kita memaksa maksudnya dampak komunikasi global itu memaksa dengan cara mendapatkan barang itu dengan cara misalkan kalau kita tidak mempunyai pendapatan atau uang. Baik, terima kasih Bu Tika atas informasinya. Senang ngobrol dengan Ibu dan ya, oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya Mas Raffi. Semangat sebagai generasi muda agar menjadi garda terdepan, agar negara kita lebih baik. Jadi, tugas wawancara kelompok kami telah selesai dilakukan. Semoga kalian dapat belajar dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, dan semoga kejadian tersebut tidak terulang kembali. Wassalamualaikum